Gue cek tuh sama teman gue berdua. Kagak ada siapa-siapa. Kagak ada siapa-siapa. Kagak ada siapa-siapa. Gue pengen ikutin dia sampai ke kelas. Dia bakal ketemu gak sama kembarannya? Kembaran setannya itu. Cuma gue kagak berani, gue takut kayak udah gue deg-degan gitu. Nyertas itu. Saudaranya, teman gue beli tuh. Nah, Apa nih? Nah, pas ngambil serutan, di dalam itu ada suara kerutak-kerutuk. Nggak dikunci. Pas gue buka kagak ada siapa-siapa, gue langsung kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Nah, kali ini kita telah bersama Bang Rahmat Ababil. Halo, selamat ya misteri kita udah balik lagi. Alhamdulillah Bang. Ya. Berkat doa Bang Rahmat. Padahal gue nggak doain. Nah, Bang Rahmat, ini kita lanjut aja. Sebenarnya kan yang waktu itu kita pernah bikin cerita mistis. Iya. Yang dimana waktu itu lu cerita tentang kampung lu. Ya, yang kejadian-kejadian Masa mistis. kecil lah. Masa-masa kecil waktu di kampung ya, gitu kan. Nah, sekarang kan katanya juga lu masih ada beberapa cerita yang mungkin belum lu ceritakan. Iya. Terutama di channel misteri kita ya. Iya. Dan banyak juga penonton-penonton yang katanya, "Bang, coba part 2 sama Bang Rahmat." Gitu kan, banyak banget tuh yang request lanjutannya gitu. Nah, sekarang gue pengen bersama Bang Rahmat lagi untuk mengulik cerita mistisnya yang dimana ia pernah alami masa hidupnya. Oh, ini masa hidup. Ya udah, oke. Bang Rahmat, itu ceritanya kalau boleh tahu pas kapan dan di mana, Bang Rahmat? Oke, jadi ini mulai dari pas gue beranjak remaja aja ya. SMP, gue tuh sekolah di sekolah yang cukup favorit lah. Dan waktu zaman SMP itu gue tuh eskulnya futsal. Nah, futsal itu gue tuh dulu gila banget sama futsal lah pokoknya. Gila sama futsal. Pokoknya itu tuh kita bisa kelar maghrib latihan futsalnya. Oke. Nah, karena kalau misalnya maghrib itu jadi T12 itu cepet banget tuh. T12 apa tuh? T12 tuh angkot. Oh, angkot. Angkotnya tuh gua takut nggak kebagian angkot. Biasanya kalau sore banget tuh udah jarang banget angkot. Nah, saat itu kita latihan tuh sampai maghrib gitu. Sampai maghrib lah, pokoknya udah lumayan gelap gitu. Nah, terus angkot tuh lama banget. Ya kan, gue bilang ini mah kayaknya nanti aja. Kalau jalan maghrib kan juga nggak enak kan. Terus akhirnya gue ke belakang tuh, dan belakang juga saat itu emang kayaknya udah tutup semua tuh kantin tuh. Waktu itu gue sama temen gue, gue lupa lagi nih. Yang Cina, temen gue ada Cina. Si Ono lah gitu ya. Gue lupa namanya. Ya. Nah, gue sama dia kan. Nah, kita ini kan jadi ini lapangan, ini kantin sebelah sini. Jadi ini ada perpustakaan. Kita harus lewatin toilet baru ke kantin. Kan bisa sih lewat sini, cuman kejauhan lewat sini. Nah, terus gue diem di belakang. Nah, pas kita ngobrol-ngobrol, nih gimana nih kita baliknya? Enggak, ntar juga ada angkot jam 8 kok, T12 mah gitu. Kalau kita jangan pas maghrib sama isya, kayaknya udah jarang-jarang. Udah tuh kita kelarin maghrib. Nah, emang salahnya waktu itu kita kagak sholat ya. Jadi kagak ada apa ya, ibaratnya kagak ada bekal gitu. Nggak ada iman jadinya kan. Nah, terus akhirnya kita udah ke lapangan tuh, balik lagi ke lapangan. Nah, gue pikirkan dari sekolah ke rumah gue tuh lumayan jauh nih, lumayan jauh. Ya sekitar rumah gue kan di Gang Asem ya, itu tuh di Jalan Haji Baping. Ya sekitar 10 menitan lah. Tapi jalan lagi kan gue dari gang ke dalam tuh jauh lagi gitu. Gue pengen kencing. Gue kalau nahan kayaknya takut. Udah enak ya. Apa namanya, kencing batu batu ginjal nanti. Gue tuh paling nggak bisa nahan kencing karena itu gue takut batu ginjal kayak saudara gue. Akhirnya pas kita udah di gerbang, gue ke ini dulu ya, ke toilet dulu. Oke, kata dia. Tapi jangan lama-lama lu. Iyalah, nggak bearakan lu, nggak, gue pengen kencing gitu. Nah, gue tuh masuk tuh ke yang tadi toilet yang kita lewatin. Jadi toiletnya itu gelap. Yang toilet paling bawah tuh gelap. Jadi masuk di sini kayak ada tempat duduk gitu. Terus sini ada
toilet guru sih, itu toilet guru. Terus yang masuk lagi itu toilet buat siswa. Jadi ada urinoir. Di sini ada tempat berak 2. Nah, gue milih urinoir yang sebelah sini nih. Ya kan? Karena sebelah sini. Nah, gue kencing tuh. Nah, di belakang kelihatan ada bayangan orang lewat. Ada bayangan orang lewat. Tadi gue kencing aja tuh. Terus gue lihat ada orangnya emang. Dia ngencing di urinoir paling ujung. Gue nggak tahu motivasinya apa ini orang. Ngencing paling ujung gitu kan. Nah, terus ngencing. Nah, saat itu orangnya itu pakai kayak kaos partai gitu. Terus pakai celana pendek. Nggak pakai sendal. Gue nggak tahu itu siapa. Gue kira teman gue. Ya udah, set. Nah, terus teman gue karena dia di gerbang itu mungkin malas kali ya, kalau misalnya jadi nggak bisa teriakin gue kalau misalnya dia di gerbang, akhirnya dia ngedeketin ke toilet itu. Met, udah belum Met gitu. Buru-buru banget sih, gue bilang, emang udah ada angkotnya? Enggak, takutnya nanti kalau misalnya pas angkotnya udah nunggunya kelamaan gitu. Itu siapa ya gitu? Yang kencing apaan? Iya, kalau gue kan tahu penjaga sekolah soalnya tinggal di situ. Iya benar. Sama istrinya gue tahu orang-orangnya, anaknya, dan itu bukan penjaga sekolah, kayak masih agak muda gitu. Ada kecil di situ, anaknya penjaga sekolah. Gue kagak ada orang masuk. Gue kagak ada orang masuk. Wah, kata teman gue. Serius ada, ayo orangnya kayaknya masih ngencing, gue bilang. Gue cek tuh sama teman gue berdua. Kagak ada siapa-siapa. Kagak ada siapa-siapa. Kagak ada siapa-siapa. Nah, di situ kita langsung lari kan, sebenarnya gua doang yang lari, cuma temen gue jadi ikutan panik kan, jadi ikut lari juga. Nah, itu sih salah satu yang waktu zaman SMP yang gue alamin. Dan gue tuh setiap jenjang sekolah gue tuh selalu gue ngalamin hal-hal yang mistis. Wow. Pas STM ada nih. Ini bahkan gue taruh di buku gue. Wah, yang mana nih? Buku yang mana? Yang kedua apa buku yang pertama? Yang pertama. Jadi, gue tuh sering banget datang lebih dari jam biasanya. Oh, lebih awal gitu? Lebih awal. Jadi kayak jam 6 kurang tuh gue bisa udah di sekolah, karena gue ibaratnya ya kayak bukan beladan, nggak mau macet. Soalnya kalau udah jam mepet-mepet tuh pasti macet. Ya kan, orang udah pada berangkat semua. Nah, gue tuh kebiasaan gue itu adalah gue datang makan nasi uduk. Nah, biasa gue selalu jadi orang pertama. Gue sering banget jadi orang pertama. Nah, gue biasanya beli nasi uduk tuh di rumahnya, di depan sekolah itu ada nasi uduk gitu yang jual teman gue juga. Gue beli, terus gue beli minum. Nah, saat itu gue di ruangan berapa? Ruangan 6 apa ruangan 7 ya? Jadi kita tuh nggak ada kelas start. Ada di STM gue tuh, jadi per ruangan. Jadi kalau misalnya pengen belajar fisika ke ruangan 8 gitu. Iya. Ada ruangannya masing-masing. Nah, itu jam pertama itu di ruangan 7 apa 6 kalau nggak salah, agak lupa gue. Nah, gue lihat ada temen gue namanya si Teten. Sekarang udah jadi tentara dia. Si Teten ini. Nah, si Teten duduk nih saat di situ lagi mainin HP. Udah, gue duduk di sebelahnya, bukan, jadi dia bangku kosong gue, jadi nggak mepet. Saya tuh makan. Lahap banget tuh makannya, kayak orang nggak makan 7 hari kata dia gitu kan. Lu mah namanya juga orang sarapan tuh harus banyak teh, gue bilang gitu kan. Gue sempat ngobrol beberapa obrolan lah, kayak ngomongin tugas, ngomongin ini, ya kan. Nah, terus mulai datang tuh teman-teman yang lain, ada 1, 2, 3. Nah, saat itu gue pengen ke ini lagi, ke warung nasi uduk lagi. Karena kalau misalnya nanti jam istirahat pertama, gue kan suka banget sama nasi uduk itu. Gue pengen, gue lupa lagi, gue beli 1 ya, gue harusnya beli 2 gitu. Supaya nanti jam istirahat kedua gue makan nasi uduk yang itu. Nasi uduk tantenya bagus ya, itu ya, bokapnya sih. Saudaranya teman gue beli tuh. Nah, apa ini? Turun nih, set ini kan tangga nih langsung ke gerbang sekolah gue yang STM di Captun ya. Iya. Set, gue ngeliat si Teten naik sepeda dong. Wow. Masuk ke gerbang. Wah. Ada si Teten. Lah, gue kata
Dia ngobrol sama gue. Masa obrolannya banyak loh. Oh, boleh panjang itu. Obrolannya lumayan. Ya, selama gue ngabisin nasi uduk itu aja. Wah. Selama gue ngabisin nasi uduk aja. Dan gue balik lagi. Gue balik lagi ke kelas. Ada apa tuh? Ada si Teten lagi. Ada si Teten lagi. Sementara lu tadi lihat si Teten naik sepeda. Wow. Tapi gue kagak berani. Maksudnya pas gue ngeliat Teten masuk nih pakai sepeda, gue diem aja tuh, gue ngomong. Gue langsung balik lagi ke kelas. Nah gue ada dia lagi main HP lu. Nah tadi yang itu, nah ini yang mana nih bener nih gitu. Cuman gue kayak di situ gue agak-agak panik karena masih pagi dan gue juga ya nyawa masih belum ngumpul lah hitungannya ya. Gue cuma ngintip dong. Jadi tuh ada lagi main HP, tasnya sama anjir. Gue kata. Terus gue langsung ke bawah lagi, terus ketemu sama dia. Dan gue kagak ngomong apa-apa. Kayak cuman nggak ngomong apa, cuman Ten ya udah gitu aja. Nah, gue pengen ikutin dia sampai ke kelas. Dia bakal ketemu nggak sama kembarannya? Iya. Kembaran si Teten itu. Cuma gue kagak berani, gue takut kayak gue deg-degan gitu. Nervous kan ya. Udah juga ini nasi uduk. Terus gue ke kelas lagi, si Teten duduk tepat di tempat yang tadi. Gue bilang, ini Teten yang tadi baru turun dari sepeda, apa yang Teten yang sebelumnya nih gitu. Wah. Gue gak berani nanya, tapi yang si Teten yang pas gue lihat lagi, itu emang dari situ terus, di situ terus duduk ya. Oh di situ terus? Ya udah abis masuk gitu, udah di situ, udah normal aja. Ya itu, gue nggak pernah cerita ini ke dia juga. Mungkin dia juga baru tahu sekarang kalau dia nonton konten ini. Karena jujur aja, gue tuh dulu sempat eskul pas kibra, pulang sore banget. Gue takut mikir yang macam-macam tentang sekolah gue, jadi gue cuman keep silent aja. Jadi lu si Teten tuh sampai sekarang belum tahu nih? Belum tahu. Mungkin kalau dia nonton konten ini dia tahu kali ya. Dan gue nggak tahu yang itu saat itu yang asli yang mana ya. Karena saat gue balik lagi udah cuma satu. Cuma satu di kelas itu doang? Iya udah itu, dan itu Teten asli pasti. Oh iya, berarti tadi yang ngobrol sama lu bisa jadi ya? Bisa jadi, entah bisa jadi yang tadi ngobrol sama gue itu yang palsu. Terus gue ketemu dia naik sepeda. Soalnya pas gue masuk nggak ada sepedanya dia. Nggak ada sepeda si Teten. Saya ingat gue kayaknya nggak ada sepedanya. Belum ada sepeda parkir. Iya. Kayaknya pas si Teten balik tuh kayaknya ngilang tuh. Wah iya sih. Emang biasa, tapi si Teten memang biasa seharian naik sepeda itu? Naik sepeda, dia naik sepeda. Wah ngeri juga sih. Iya, Teten sama si Sutiono tuh naik sepeda kalau berangkat sekolah. Naik sepeda itu ya? Wah gila. Nah kalau yang lainnya ada nggak tuh Bang? Mungkin waktu lu lulus sekolah atau waktu lu... Ini masih di sekolah nih? Sekolah nih? Oke. Karena masih deket kan ingatan gue nih. Jadi gue tuh jurusan teknik furniture. Furniture ini bengkelnya ada dua. Bengkelnya ada di belakang sekolahan banget. Sama di di samping kantor wakil kepala sekolah. Waka-waka dibilangnya. Wakil kepala sekolah di beberapa bidang. Nah, waktu itu pelajaran produktif. Pelajaran produktif. Nah, waktu itu gue masih ingat banget itu bikin sambungan ekor burung kalau nggak salah gini. Jadi gue ya kan teknik monitor. Jadi kayu terus gini nih bentuknya. Sambungan ekor burung. Nah, setelah selesai itu praktek semua normal aja. Nah, terus pas udah mulai sore, gua tinggal sendiri tuh saat itu. Karena emang gua pengen menyelesaikan itu karena kita ngeraut nih, terus disetor enggak pas, disetor masih kurang. Nah, gua tuh nggak dapat sampai lulus terus. Terus ya dilanjutin besok, tapi gue mau selesain sekarang biar besok gue nggak usah ngerjain lagi. Nah terus gue kerjain tuh, sebenarnya sih nggak sampai maghrib juga, sore lah ya standar lah jam 2 lah, jam 2 lah gitu. Nah terus gue jadi di ruangan ini ada toilet, di sini ada ruangannya guru produktif gue ya. Nah jadi di sini ada banyak alat-alat, ada pahat, ada serutan. Nah serutan gue kayaknya udah kagak tajam lagi. Akhirnya gue ngambil serutan di situ tuh. Ngambil serutan. Nah pas ngambil serutan, di dalam itu ada suara kerutak-kerutuk. Kayak ada jalan gitu? Enggak, kayak ada orang yang ngetik.
Oh ngetik. Ada suara orang ngetik. Pak, saya mau ngambil ini Pak, apa namanya serutan, mata pisau. Kok nggak dijawab-jawab, gue bilang. Aduh, ditutup soalnya. Dan gue takut gak sopan karena asal buka-buka aja, gue ketok. Assalamualaikum Pak. Terus gue denger kayak ketak gitu, kayak ada ngetik gitu ya? Kayak ada ngetik gitu. Nah terus pas gue, udahlah. Gue bilang, ini kalau dikunci ya udah berarti emang nggak bisa diganggu atau mungkin orang lagi pakai headset gitu ya. Nggak dikunci. Pas gue buka kagak ada siapa-siapa, gue langsung kabur. Pahatan gue juga hilang kemana, besoknya gue jadi dari ulang. Jadi ulang lagi tuh. Iya. Tapi lu nanya nggak tuh Bang? Nah semenjak itu gue nggak berani tuh kalau misalnya anak-anak abis itu jadwal ke bengkel, gue nggak mau tuh. Gue maunya bengkel udah ada yang dulu yang ngisi baru gue ke situ. Gue nggak mau sendiri. Wah semenjak itu lu nggak berani sendiri lagi? Nggak berani sendiri. Wah gila. Itu lumayan menyeramkan juga sih. Lumayan cukup creepy. Creepy ya. Ini masih masa-masa sekolah ya Bang ya? Iya. Oke, mungkin karena waktunya sudah malam ya Bang. Sekarang ini kita ya syuting. Itu udah hampir jam 12-an. Mungkin kita next kalau ada kesempatan waktu kita. Lu masih ada sih gue tuh cerita. Banyak cerita sebenarnya. Mistis itu ya. Mistis gitu banyak. Cuman ini lu nggak ungkap di umum kan ya rata-rata ya. Baru kali-kali ini aja ya. Karena gue pengen bikin buku STM Sekolah Terkadang Menyeramkan. Sekolah Terkadang Menyeramkan. Gue pengen bikin buku ketiga gue. Rencana kapan tuh? Kompilasi gue lagi nulis sih. Nulis itu. Kompilasi cerita-cerita horor gue di masa sekolah. Wah, sekarang lagi tahap ini nih. Ya, lagi writing ya. Ya. Oke, luar biasa, tunggu aja pokoknya. Pasti bukunya itu buat pecinta-pecinta horor, notice terutama. Iya, dan itu adalah gue tidak mengaku itu sebagai cerita yang emang terinspirasi dari kisah nyata. Tapi itu gue bikin fiktif karena background story, nama-nama itu gue samarkan ya. Gue samarkan. Takutnya ada menyinggung suatu pihak. Iya, takut nanti jadi angker atau orang jadi malas ke situ. Oh, iya sih benar-benar. Kayak misalnya gue cerita temen gue cerita kalau di rumahnya dia itu ada setannya, nanti orang nelusurin temen gue tuh siapa, nanti rumahnya kalau dijual jadi nggak laku. Benar, kasihan juga orangnya. Oke, pokoknya nantikan aja bukunya Bang Rahmat dan cerita-cerita Bang Rahmat yang mungkin nanti akan gue gali lagi ya Bang ya. Terutama mungkin buat teman-teman juga masih penasaran ya. Masih ada beberapa orang yang penasaran dengan cerita mistis ya Bang Rahmat gitu kan, karena biasa cerita mistis ini bikin orang tuh jadi bertanya-tanya rata-rata Bang dan ingin tahu tentang cerita mistis seseorang. Maka dari itu pokoknya kalian subscribe aja ya di channel Misteri Kita. Mungkin buat teman-teman Misteri Kita juga yang belum tahu channel Bang Rahmat, gue sering ada di sana di channel di konten notice ya. Notice nih bajunya sampai gue beli loh. Ya di inilah di gift sama Rahmat. Pokoknya luar biasa nih ya, pokoknya di konten notice gue di sana, jangan lupa juga di subscribe ya, di support terus. Oke teman-teman semua, dan sekali lagi terima kasih buat Bang Rahmat. Siap, thank you juga Bang Yuda. Udah mau bercerita. Hampir tengah malam kita bercerita. Iya. Nambah suasana horornya luar biasa. Oke, buat teman-teman Misteri Kita juga jangan lupa ditonton video Misteri Kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.